Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, pada yang mulia akhinal karim, ibnul karim, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, baik pimpinan atau takmir masjid dan musola di Desa Pandanwangi yang kita taati dan juga kita harapkan doanya atau kita cadung dungo-dungone kepada yang mulia para pamong ini, Bapak Lurah dan seluruh staf juga hadir ini, para sesepuh juga ini, ada calon dewan, ada ya, Mas Burhanuddin ini bersimpuh bersama kita, Soro Jawane nglemprak pinarak bersama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai ini, kita kumpul di sini hanya membayar rindu sejak sebelum corona kita bertemu di Pandanwangi. Dan kebetulan sejak tanggal 25 saya berada di Meranti, di pulau-pulau Meranti, terus ke Dumai, terus dijemput oleh panitia di Riau, di kota Pekanbaru, dan sampai di sini Wilujeng selamat. Dan cuman nanti kita tidak bisa ngopi dulu bapak-bapak, ibu-ibu, karena begitu acara ini selesai saya harus bergerak ke bandara ya. Jam 6 saya harus terbang. Tetapi cukup kiranya kita bertemu sejenak, bagai seperti api bisa mengubah hitamnya arang menjadi bara. Seperti api cinta yang kita gelar ini, semoga mengubah hitamnya hati menjadi gelora. Semangat. Dan tidak lupa ini anak-anak muda ini, khususnya mulai dari Ranteng NU, juga banom-banomnya ini hadir, teman-teman dancer yang nanti akan saya ajak untuk tampil Jumbe Rarika atau Hum Salalahum. Dan tentu yang terakhir ini grup Khadroh Rebana, apa namanya? Yasona, Singkatannya Jamaah Sholawat Nabi. Nah, ya. Saya dengar ini grup ini tidak pernah kalah ibu-ibu, karena memang tidak pernah ikut lomba. Dan Pak Lurah, ini kecerdasan kita ya. Kecerdasan kita meruangkan anak-anak. Nah, daripada mukul orang itu kan nggak baik. Dari mukul dialihkan ke rebana, ngeplak uang ya ora apik, dialihke ngeplak kulit. Ya itu dari biadab, nak mukul orang dialihkan beradab, karena menjadi budaya yang tanpa mengganggu orang lain. Kayak bojomu, suamimu kalau merokok itu ndak usah digegeri, karena bibir disumpeli rokok iki gawe menghadang daripada misuh-misuhi kowe awakmu ora. Daripada omong kotor itu ndak baik. Terus dihadang pakai apa? Pakai rokok. Ada yang mengkritik itu kan beracun itu. Ya iya, namanya nikotin. Tapi orang Indonesia cerdas mencari pepulih untuk menetralisir, namanya wedang
Kategori kopi ini ibu-ibu kalau membikinkan suami hati-hati, jangan sembarang. Harus kategori nasgito, panas, lebih, terus kental. Jadi netral. Apalagi ngemut rokok itu tidak sembarangan nih. Fadilahnya besar daripada engko bojomu ngemut pendile wong sekarang nah itu nanti malah nah lurah porti itu bahayanya lebih besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bersyukur dengan mengucap sebaik-baik doa. Kanjeng Nabi bersabda afdhalud doa itu alhamdulillahirabbil alamin. Seutama-utama doa itu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu dan pertemuan ini kita saksikan Pandanwangi mengubah lapangan malam ini menjadi taman surga. Raudhatun min riyadil jinan. Nah, orang yang hadir ini saya nilai pilihan, karena dibalik hambatan hujan, dingin, kok tetap jenengan berangkat, berarti ini orang-orang pilihan, dan itu penanda bahwa Bapak Ibu itu memang calon-calon penghuni surga. Terus suasananya ini diguyur oleh dua hujan, Mas Burhanuddin. Pertama hujan air, yang kedua hujan cahaya. Hujan air jatuh di bumi, nanti bumi Pandanwangi ini nanti akan tumbuh pepohonan yang memberkahi dan lahir taman pepohonan. Tapi kalau ngaji namanya hujan cahaya, ilmu. Nah nanti efek positifnya hati orang Pandanwangi akan tumbuh sifat-sifat terpuji yang melahirkan taman kebahagiaan di hati. Kalau pepohonan itu namanya syajarah, lah kalau Bapak Ibu yang menempati Pandanwangi namanya sejarah. Karena struktur orang itu digambarkan seperti pohon, oyote syahadat, wite iman, godonge solawat, woe zikir, kembange pujian. Kalau orang tak punya syahadat ya ibarat pohon tak punya akar, tak punya iman ya tak punya batang pohon, tak punya solawat ya tak punya daun, tak punya buah ya tak punya zikir, dan tak punya ilmu yang bermanfaat untuk orang lain ibarat pohon tanpa bunga. Maka orang kalau membekas di hati itu jasa-jasa baik, walau telah terkubur di pusara tetap di hati dikenang oleh orang. Itu namanya bunga yang ada di hati. Aromanya wangi bukan di hidung tapi di hati karena pernah diberi jasa baik oleh beliau. Maka orang Jawa itu kalau ziarah itu disebut nyekar dari kata sekar. Nah, terus saya mendoakan dulu ini atas kesyukuran yang hadir ini, semoga dianugerahi panjang umur, rajin beribadah. Dua, dianugerahi anak-anak cucu ini yang soleh dan soleha. Tiga, dianugerahi bagi yang jomblo ini ya, jodoh yang baik hati. Pandanwangi semoga aman, ekonomi gampang. Asal kita itu wong ki angger polah rayono dina upa, wong ki angger ikhtiar ya tetap Allah tak menyia-nyiakan usaha manusia. Nah, terus yang berikut salam damai ini dan sejahtera semoga tercurah kepada manusia agung tetapi hidupnya sederhana, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lahir di Mekah, meninggal di Madinah,
Islam yang tersiar kok sampai di Pandanwangi. Apalagi Pandanwangi ini mungkin dulu belantara, tetapi atas kehadiranmu menjadi wilayah yang kita huni bersama. Berarti panjenengan yang menghuni Pandanwangi adalah pembuka jalan sejarah itu tadi untuk nanti dihuni oleh anak cucu di belakang hari dengan indah. Nah, jauh-jauh ke sini itu bukan saya yang jauh-jauh. Islam itu melintasi waktu 1444 tahun yang lalu. Kalau saya cuma terbang dari Semarang ke sini tak anggap dekat. Cinta memang bisa mengubah segalanya. Dekat, jauh bisa jadi dekat oleh cinta. Berat bisa jadi ringan oleh cinta. Terus ruwet bisa jadi terurai oleh cinta. Bahkan dahsyatnya, duri terasa roti oleh cinta. Pahitan bisa diubah manisan. Derita bisa diubah kebahagiaan. Malah Ebit GAD ikut-ikut. Cinta bila melekat itu bagai tai kucing rasa coklat. Kekuatan cinta, jadi dekat saja saya terbang ke sini. Apakah lihat jalan kayak gitu saya mengeluh? Enggak. Saya ingat para sesepuh kita membukakan jalan dulu lebih prihatin dibanding kita yang hanya melalui sudah jadi. Kayak ngeyem Pak. Terus kita ini kan Quran sampai sini. Padahal Quran itu tulisan. Ya, tapi kalau dibunyikan itu kan itu dulu nafas Rasulullah. Jadi kalau orang Pandanwangi kok sempat tadarus walau harfan senajan mung sak huruf berarti nafasmu kemasukan nafas Rasulullah. Ini kita duduk ini kalau Nabi tidak memulai dulu tak ada ini acara. Bu, kerudung yang kau pakai dek itu bukan mode, itu mahkota. Andai boleh berharap yang mengenakan di kepalamu itu Rasulullah. Nah itu, coba. Yang lain kita cari, kita berumah tangga ini. Untuk membangun peradaban besar itu dimulai dari rumah tangga. Maka rumah tangga kalau rukun disebut baiti dan nanti rumahku adalah surgaku. Dan struktur masyarakat kita itu disusun oleh rukun deh. Contohnya di wilayah ini apa ada Pak Lurah ya? RT gitu. RT ada. Singkatannya apa itu? Singkatannya apa RT? Singkatannya apa dek? Rukun tetangga. Naik lagi RW apa? Rukun warga. Diikat oleh sesanti yang dicengkerem oleh burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Walau beda-beda tetap satu juga. Coba Indonesia itu. Ya, suasana seperti ini disebut oleh Nabi karena orangnya mau kumpul Pak Lurah. Tanda bahwa Pandanwangi itu orangnya rukun. Nah, rukun itu ibarat wadah, Bu. Nah, itu tidak pecah, tidak retak, utuh. Dan wadah yang utuh seperti kerukunan ini Rasulullah mengabarkan desa Pandanwangi itu akan dikucuri rahmat oleh Allah. Nah, buktinya ya ini gelar pengajian dikasih hujan. Ini berkah aja kita. Ya soal yang datang cuman sekian bukan ukuran, tapi berkah turun itu yang menjadi luar biasa. Nah terus ini hadroh ini coba. Hadroh ini kan alatnya beda, bunyinya beda, tapi suaranya dari bunyi alat yang beda menyatu. Jadilah tadi sholawat lagu itu. Ini sama ini. Lampu banyak, menyala semua. Cahayanya menyatu. Lapangan jadi apa ini? Terang.
Nah ini kita kumpul ini coba, tidak hanya beda soal laki-laki dan perempuan, yang kumpul di sini tuh beda pendapat dan beda pendapatannya. Lah kok bisa kumpul? Tanda bahwa Pandanwangi orangnya rukun. Bu, laki-laki perempuan beda nggak? Beda. Oleh apa dia bisa kumpul? Oleh cinta. Maka aneh Pak Lurah, wong kumpul suami istri atau kelon di ketoke gelut ning rukun itu. Ketoke gelut ning rukun, lahirlah anak-anak cinta itu. Dahsyat. Memang cinta itu punya pandangan yang paradok, bisa disatukan lagi. Ya, untuk itu saya teringat ini lagunya Bimbo ya. Dulu menjerit-jerit suara Iin Parlina itu. Rindu kami. Ini yang paham agaknya yang agak tua-tua. Padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Jangan kaget ya, suara saya itu memang agak bagus. Dulu saya ngaji di mana toh di sini? Bu, ingat nggak? Dulu saya kesini ngaji di mana? Lah ya, Al-Falah itu. Berabad jarak. Tadi saya sebut 1445 tahun yang lalu. Darimu ya Rasul. Ini ditata kayak gini. Indah serasa di kau di sini. Andai boleh berharap ini yang datang Rasulullah. Nah saya juga matur nuwun diikut-ikutkan acara seperti ini. Nah yang diusung apa? Jebul cinta itu tadi. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Ini cahaya ini. Mata bisa melihat tidak tanpa cahaya? Nggak bisa. Dapatkah aku membalas cintamu secara bersahaja? Semua kado sampai di sini, ya kita kemampuannya apa? Kecuali paling tidak ya salam kepada Rasulullah. Itu Rasulullah menyatakan kalau orang disuruh sholawat kok tidak mau kok. Orang kok bakhil begitu, dipunjung, disanjung surga, ditepes neraka, namanya syafaat. Lu kon terima kon sholawat, lu kok menyapa Rasulullah, lu kok emoh. Nah itu rada tidak nyaut. Nah itu mungkin ini nyaut ini Bu. Ada yang nangis juga ini. Sekian lama terus aku menunggu terus untuk kedatang. Nah, ini untuk nyaut. Kedatangan itu hadir. Ya, Nabi Yaman hadir deh. Kalau dipanggil datang, tapi bukan di ruang rumah, di ruang hatimu. Namanya ingat. Bukankah engkau terus kita jumpa di sini bojomu udah pinter nembang ini Pak. Kedatanganmu ku tunggu telah lamaku menunggu. Loh dikira Quran itu bisa beli di pasar. Lah itu prosesnya sampai sini tuh ribuan tahun kok.
Siapa yang tidak didera oleh pekat rindu? Wah, rindu itu pahit. Maka ditulis derita hidup. Terus duhai. Karena derita begitu pahit sampai ziarah ke Mekah Madinah itu 300 juta dibayar, 150 juta dibayar, 40 juta dibayar, umroh 20 juta dibayar. Yang menjadi persoalan apa dah? Pada siapa? Terus mengadu kalau datanglah kedatanganmu telah lamaku. Loh, kok mengadu itu ada apa dirimu? Ternyata sepanjang sejarah orang mengeluh, wahai Allah, kami menganiaya diri kami sendiri. Andai bukan karena rahmat dan ampunan, kami ini menjadi orang yang rugi. Wah, bunga Rabbana dzalamna wa ilam watar lanakunanna, diperjelas oleh Syekh Abu Nuwas yang dikenal Abu Nawas. Ilahilas. Terus persoalan kita adalah surga tidak layak, neraka tidak kuat. Ini kita mau mengadu ke siapa? Persoalan berat ini. Wah, tangis panjang. Ternyata Allah memerintah suruh mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau ikuti jejak Rasulullah, Allah mengabarkan turun cintanya dan turun ampunannya. Dua persoalan yang menjadi dilema kita terjawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kalau ditambah-tambahi Bu, tak ada jalan lain kecuali jalur ini. Maka ada kalimat berikutnya Pak, selain terus iya yang untuk apa tiada jalan yang lain lagi? Tempatku bersandar. Untuk apa kamu bunga-bunga sholawat ini? Kita baca kalimat thayyibah, mencurah. Wong kangen kalau ngemprok-ngemprok itu lama sekali. Nanti kedatanganmu kekasih, ujungnya nyeri, betapa hati tidak akan sedih. Terus kau tinggalkanku. Tadi datang kita ingat, barang dia pergi kita lupa. Bagi apa itu? Kalau ditinggal, bagi ikan dientaskan dari habitat air. Kira-kira ikannya bagaimana?
Lah ini bilang kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek nak corok ini apa Mas Burhanuddin? Apa Bu? Setengah mati. Nah, kalau nyanyian itu ada efeknya. Bagaimana kalau hatimu ditinggal oleh orang-orang salafus soleh? Nah, gelisah. Sejak pergi dari mana? Dari hatimu itu. Lalu menjerit, nah, tak sabar. Apa menanti kedatanganmu kembali, ingat lagi itu. Ini ibu-ibu oleh Rasulullah juga, tenangkanlah hatimu, terus jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Jadi orang yang sedang nyeleleh atau jahat itu jangan dikira tanpa penantian. Di kedalamannya ingin sadar juga, tapi hambatannya banyak. Maka jangan kita olok-olok. Nah, biarkan aja nanti sampai innalillahi. Terus tenangkanlah hatimu, terus sabarlah sayang, aku segera kembali. Malah kalau ada kata-kata taubat itu maknanya kembali. Inabah itu ya kembali. Terus Id lah, Idul Fitri itu Id gak kembali. Lalu meneh innalillahi wa inna ilaihi itu juga ini rasanya tidak lengkap kalau soal rindu ini ada yang sampai mengeluarkan air mata. Juga orang kangen itu. Lalu didendangkan. Bahkan oleh Imam Bushiri. Air matanya bukan air tapi air mata darah. Karena saking nyerinya air matanya air habis. Lalu air mata darah. Bu, ini bisa kamu? Ku menangis. Aduh. Ku bersedih. Ku berduka. Ku merana. Kalau orang rindu itu hidupnya merana, terus merene, merono, padamu sampai dirinci-rinci, mau makan. Nah, kaitannya Rasulullah ditiru dong, makanya mau tidur. Nah, tidurnya bagaimana? Islam sampai sedetail itu. Mau apa? Nah, kekasihku ki nak coro hadroh dipakai ya Habib, ya Habib. Ya, nanti dimanapun. Coba ibu pakai kerudung masa tidak membayang yang merintah ini Rasulullah. Kita memuliakan tamu, menghargai tetangga, nyambangi saudara. Alam ini kan dari Nur Muhammad mengorkestra bentuk, rupa dan aroma. Bahkan Allah menyatakan laula kaya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Artinya tanpa engkau semesta tak akan aku bikin. Dimanapun ada bayanganmu di semua waktuku. Nah coba ini baru dipukul hadroh ya Habib.
Habib. Habibi ya Habibi. Agak tinggi dikit dong. Tak latih agak tinggi supaya nanti kamu kalau punya istri ngetengan bojomu ngedene. Ya, aku tak ngopi dulu. Ya Habibi ya Habibi ya Habibi. Ya bapak ketira ya. Cuman sebentar. Ya udah, dinyalakan lampunya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu mestinya lampu nanti itu. Ini baru bendera dulu. Diulang. Lampu nggak usah dimatikan dulu. Kok belum dimatikan. Yuk, benderanya dulu, Indonesianya dulu. Yuk. Lanjut ya Habib, tadi lanjut syairnya bagaimana? Ya Habibi ya Habibi Ya Habib. Ini mestinya ada yang nyontek dari sini pakai HP. Ada yang nyontek dari depan.
mendengarkan musik seperti ini urgensi dalam diri apa? Bisa merontokkan karatnya otak. Tayang. Kapan otak itu tayangan? Kalau kau bikin mikir materi terus, itu tayangan. Jadi kalau orang kok otaknya penuh karat, itu bisa dilihat aura mukanya itu ketok raine ketok ngelumpuk, Pak. Cemberut gitu loh, besengut ya iso. Pokoknya aura muka yang tidak ramah lingkungan lah. Tidak ramah lingkungan. Ngapain hidup itu, wong? Kamu jadi perempuan juga bukan kehendakmu, kamu jadi lelaki juga bukan kehendakmu. Kan ada yang berkehendak. Ongkos pasrah saja kok sulit. Pasrah saja kok sulit ya. Nah, nanti hidup ini bukan kehendak kita, nanti mati. Karpe urip terus. Nah, nyatanya mati. Itu bukti bahwa hidup itu harus menyerah. Nah, setelah ini saya ingin bacakan syair. Nah, syair yang nanti Bapak Ibu yang gantian baca dong. Huwal Habibul Habib. Terus? Nanti Maulayaso ya Robi bil Mustafa, terus ya Arhamar, ditambah lagu kebangsaan. Pertama syukur dari yakinku teguh. Kita harus bersyukur punya tanah. Kalau tanamnya apa saja tumbuh ini loh. Coba jagung itu benihnya itu kan sekian, Bu. Loh kok Allah membalas sekian? Beton itu kan sekian, disedekake bumi, ditanam, diceblokke namanya. Loh kok iso ana wite gede mbek nangkane semono akeh, jerune betone ribuan. Pak. Lah coba mangga itu kan ya peloke mung semene to. Loh diceblokke bumi kok iso tumbuh besar kayak gitu. Durian apalagi coba, monggone itu seberapa ya, segini ditanam kok iso wite semono gedene, buahnya ribuan. Lah Pak, lah mbok sing kok ceblokke iki apamu nanggone bojomu kok iso meteng dadi wong kaya ngono. Dahsyat toh itu. Yang selalu saya tuh kumpul sama istri itu kan hanya gara-gara ngebutke sarung loh, bujuku kok iso metang-meteng. Nanti hamil 9 kali. Anak saya 9. 7 laki-laki, perempuan 2. Itu mau gara-gara ngebutke sarung. Coba ini kan karunia, mestinya disyukuri. Kalau enggak, kufur kamu. Tambah lagu Indonesia Tanah Air Beta. Vokalnya ini nanti dicek loh. Indonesia Tanah Air Beta. Tambah lagi Garuda Pancasila, roh pemersatu bangsa ini. Yang berikutnya dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau, nggak main-main. Yang akan kita huni pada anak cucu ke depan jauh. Setelah itu baru kita berdiri. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ya gitu ya. Nah terus pas ya lal watan ini Banser maju sini. Banser, nanti ya lal watan maju di depan menghadap ke sana. Berapa baris? 2 lah. Ya, sama izinkan ayah ibu. Baru selesai. Yuk tak bacakan syair. Ini anu Pak, Lurah. Ini langgam Jawa tapi bisa berjodoh dengan burdah. Maka gejala ini disebut asimilasi nilai. Artinya dalam tembang Sunan Kalijaga ya, leriler tandure wos tak ijo tak senggo
Sing dimaksud temanten tuh ini Islam datang, ini kearifan lokal punya, tapi atas jenius lokal semacam Kalijogo yang mampu mentransformasikan nilai ke bumi sini tanpa konflik. Karena cerdas orangnya, jenius. Bukan pengen beda kemudian bid'ah, dicari dong esensinya. Rasulullah kalau dikubur meletakkan pelepah kurma. Nanti kalau sampai kering dosanya diampuni si mayit. Nah kalau kita melakukan sunnah ini apa di sini harus cari pelepah kurma? Mepasare pelepah sampai ya wagu. Dikiaskan namanya cari bunga itu. Beda bentuk tapi satu esensi gitu yang cerdas. Kalau Pak Lurah, kalau ingin kaum Pandanwangi ini rukun selalu damai itu kalau pengajian ngundang kiai itu jangan sembarangan kiai. Kalau bisa kiai yang seperti ini. Maksudnya seperti Kalijogo itu strateginya. Kalau kiainya terserah, wong banyak kiai. Ya kan? Yang penting strateginya itu. Yo, tak syairkan. Ya ghaiban anna. Wah ini ngajinya model seperti ramah-ramah. Jadi tidak usah ngoyo-ngoyo ngongso, tidak usah. Pidato itu kan lembut tapi masuk ke hati gitu. Kalau saya pidato seperti yang di medsos itu dikira saya nggak bisa, mudah gitu. Wong ketoke tak delok ya angger jeplak cangkeme ngono. Wong pidato kok nang kuping kok nyangklak. Saudara-saudara, kita lihat Indonesia rusak semua. Lah sing rusak itu cocotmu kuwi. Wong nek kene ya apik-apik kok. Rukun guyub, ini nandur-nandur rusak semua. Ketika kau melihat buih di samudra, kemudian kau berkesimpulan, karena kalau begitu samudra ya buih semua. Ngawur matamu. Ma'anta qarib. Jangan kaget suara saya agak bagus itu karena memang sejak kecil di madrasah saya tuh pernah juara MTQ tingkat sekolahan. Mula bukannya Bu Asale gitu, tapi kan guru sering mengadu ke tingkat yang lebih tinggi. Pernah saya dikirim MTQ ke tingkat Kota Madya Semarang itu alhamdulillah kalah. Iya kalah, juara harapan kedua ya. Akhirnya ya yang penting untuk syiare. Yang tidak pernah kalah saya itu soal pidato, karena memang di pondok digojlok seminggu sekali. Saya pernah lomba pidato tahun 90 dapat juara nasional, pialanya presiden plus duit. Saya jadikan biaya menikah itu. Bujuku orangnya kecil gitu, tapi ya kehamilan itu tadi. Kebut ke sarung meteng, kebut ke sarung. In masani abdurru fa anta raqib. Ya Rasulullah, walau engkau telah tiada, tapi tiada hanya tak tampak dalam bola mata kepala, namun dalam pandangan mata hati yang diterangkan oleh kiai, engkau terasa dipandang wangi dekat di hati. Wah, ini kata-kata ini mahal ini Pak Lurah. Undang kiai ini larang. Manakala kami menerima derita, wah, boh dalan, boh rumah tangga, boh apa saja, begitu mengingat
dirimu ya Rasulullah. Ternyata deritamu lebih besar dibanding derita kami. Lalu terasa di hati ini kau menemani langkah kami hari demi hari. Ayo bersama, semoga selawatmu ini termasuk memberkahi yang jualan itu. Air yang ada ini nanti kau konsumsi, 1000 kebaikan masuk dalam dirimu, 1000 penyakit keluar. Kalau ada makanan di pertemuan itu jangan diremeh-remehkan, itu obat sebenarnya. Kalau diberkahi sholawat. Waktu itu bagi yang nggak bisa, saya minta tolong edok-edok mangap-mangap ya. Apa ya mangap-mangap ya kok? Ya umi. Yuk vokale bareng hadrai siap. Wal Habibul ladzi turja vokale menang Bapak Ibu, maulah menang vokale. Sholli ala Habib ya Rob. Bibil Mustafa Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya ya Arhamar ya syukur bareng yuk. Daria vokale menang.